Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Febria Zugestin dengan NIM 22108020043. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai creative thinking. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Inovasi dan Teknologi yang diampu oleh Pak Mahfud. Langsung saja ke materinya tentang creative thinking. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih arti berpikir itu. Berpikir itu berasal dari kata pikir. Pikir ini artinya akal budi, ingatan, angan-angan, pendapat, atau pertimbangan. Sedangkan pengertian berpikir menurut istilah adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Psikolog kognitif memandang berpikir merupakan kegiatan memproses informasi secara mental ataupun kognitif. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam berpikir. Macam-macam berpikir ini ada dua. Yang pertama yaitu berpikir austik atau melamun, dan yang kedua berpikir realistik atau nalar. Pengertian dari berpikir austik atau melamun ini diartikan sebagai orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar fantasi. Sedangkan untuk pengertian dari berpikir realistik atau nalar, berpikir realistik atau nalar ini terbagi menjadi tiga, yaitu berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Untuk pengertian masing-masingnya, yang pertama yaitu berpikir induktif. Berpikir induktif adalah metode penalaran logis yang bergerak dari pengalaman spesifik untuk membuat kesimpulan secara umum. Sedangkan pengertian dari berpikir deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari pernyataan umum, kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih khusus atau lebih spesifik. Jadi berpikir induktif dan berpikir deduktif ini berkebalikan. Dan pengertian yang ketiga yaitu berpikir evaluatif adalah proses berpikir yang digunakan untuk menilai, menganalisis, dan mempertimbangkan informasi guna mencapai kesimpulan atau mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masa pemikiran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai idealisme dan materialisme. Pengertian dari idealisme merupakan sebuah pemikiran dan keyakinan yang disertai cinta pada nilai, termasuk kepercayaan. Pemikiran tersebut dipegang karena diyakini apa yang dilakukan merupakan hal yang benar. Sedangkan untuk pengertian dari materialisme merupakan paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai empirisme dan rasionalisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia dan kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Sedangkan yang rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau diperoleh dari pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Jadi kalau empirisme berasal dari pengalaman, kalau rasionalisme berasal dari pembuktian, logika, dan analisis. Kemudian tadi kan saya sudah menjelaskan pengertian dari berpikir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berpikir kreatif. Menurut Maxwell pada tahun 2004, berpikir kreatif adalah kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang, sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Indikator berpikir kreatif sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu kelancaran berpikir atau fluency. Maksudnya yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara tepat. Dalam kelancaran berpikir yang ditentukan adalah kuantitas. Indikator yang kedua yaitu originalitas atau originality, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau asli. Kemudian indikator yang ketiga yaitu keluasan berpikir atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban, pertanyaan yang bervariasi sehingga dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari alternatif atau arah yang berbeda, mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran.
indikator yang terakhir atau yang keempat yaitu elaborasi atau elaboration, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan atau menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Nah, kenapa sih kita harus berpikir kreatif? Berikut beberapa alasannya, yaitu kita harus berpikir kreatif karena kita dengan berpikir kreatif kita dapat melihat suatu objek dengan cara yang berbeda. Kemudian kita dapat lebih efektif menemukan solusi dari suatu masalah. Yang ketiga yaitu memiliki faktor pembeda, dan yang keempat yaitu menciptakan inovasi yang bermanfaat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.